Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Bryan dari kelas A, Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo Kendari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan 4 sub di dalamnya. Yang pertama adalah pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, dan yang ketiga hubungan pemerintah pusat dan daerah, dan yang terakhir adalah asas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu pemerintah pusat. Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang berupa kepulauan yang bersatu dalam Nusantara. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal yang pertama, ayat yang pertama menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, negara kita ini terdiri atas daerah-daerah yang lebih kecil. Sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat membagi kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah pusat yang sering disebut dengan pemerintah yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh satu wakil presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan salah satu sistem penyelenggaraan pemerintahan, dan pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrasi di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, di mana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu terbagi menjadi dua, yaitu daerah kabupaten dan kota. Setiap provinsi, setiap daerah kabupaten dan setiap daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara. Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokrasi. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Dan yang ketiga adalah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Semenjak berdirinya bangsa Indonesia ini, urusan pemerintah pusat dan daerah selalu berubah dari masa ke masa. Dapat dilihat dari setiap perubahan undang-undang tentang pemerintah daerah, di mana tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Maka dari itu pentingnya hubungan kinerja yang baik antara pemerintah pusat dan daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat terhadap pemerintahan pusat dan daerah ini sangat diperlukan untuk mengefisienkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai konsekuensinya dianut asas desentralisasi. Diharapkan
kepada semua stakeholder yang terlibat dapat bersinergi dan dapat bergandengan tangan untuk mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana semestinya. Pada poin yang terakhir adalah asas penyelenggaraan pemerintahan. Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan KKN. Dan juga di dalam pasal 3 Undang-Undang menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari yang pertama adalah asas kepastian hukum, yang kedua asas tertib penyelenggaraan negara, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas proporsionalitas, yang keenam asas profesionalitas, yang ketujuh asas akuntabilitas, yang kedelapan asas efisiensi, yang kesembilan asas efektivitas, dan yang terakhir adalah asas keadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.